Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan coba menggambar ya. Kita akan coba lanjutkan menggambar pada aplikasi Sincal. Sebelum kita membuka aplikasinya, pastikan teman-teman sudah terhubung ke jaringan PLN ya untuk mendapatkan full license, dan dipastikan juga di Explorer itu kita sudah akses ya untuk network location, atau bisa teman-teman panggil nanti di network drive ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kedua itu sudah dipastikan terhubung, maka teman-teman bisa membuka aplikasi Sincalnya untuk mendapatkan full akses. Oke, kita coba buka. Jadi project kali ini kita akan coba menggambar ini nih. Jadi di tahun ini kita ada project penjulang baru ya, penjulang Cahur Beti yang memecah beberapa penjulang, salah satunya yaitu Indi, terus kemudian penjulang Sadananya, Panumbangan, Kawali, dan Pagerageng. Jadi ada beberapa penjulang nanti yang ketika beban Indi ini diambil oleh Cahur Beti, maka Indi itu berkurang dan akan mengambil beban di penjulang selanjutnya di sebelumnya gitu ya. Oke, baik, langsung aja mungkin. Nah, setelah terbuka, teman-teman bisa membuka new project ya, ketik new, terus kemudian ini bisa di skip aja, mungkin kita isi A0 ya, yang paling besar ya, karena nanti projectnya ada beberapa penjulang, juga pasti ada ratusan gardu yang akan kita gambar. Klik next, kita kasih nama misalnya Cahur Beti ya, CHBT, PCHBT TSK 2025 misalnya ya. Untuk lokasinya misalnya kita tetap di sini ya, klik finish. Oke, halaman baru sudah terbuka. Nah, ingat di pelajaran sebelumnya bahwa sebelum kita melaksanakan pembuatan modeling jaringan distribusi, yang harus kita pastikan adalah pembuatan network level ya. Jadi teman-teman pastikan ini sudah harus disusun dulu. Kita coba buat ya. Ini untuk high voltage 150 kV. Ini kita ketik 150, ini 150. Kita new. Terus kemudian ini untuk medium voltage 20 kV. 20 kV. Ini 20. Masih medium voltage 10 kV. Ini nanti kita butuhkan untuk trafo GI ya. 10 kV. 10. Terus kemudian kita tambahkan juga untuk TR ya, low voltage 0,4 kV. 0,4 kV, ini 0,4. Nah, ini cukup sebetulnya sampai sini. Jadi ada level tegangan di 150, 20, 10 dan 0,4. Satuannya kilovolt ya. Baik, langkah pertama kita pastikan membuat istilahnya tuh ini ya, network feeder ya. Nah, karena ini nanti gambarnya ada beberapa sumber ya, jadi ada yang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ini kebetulan Sincal tuh dia pembuatan gambar tuh dari bawah, jadi sudah tidak kita perlu putar lagi. Nah ini defaultnya ketika dia create gambar, ini network level di 0,4 ya, karena tadi ketika klik OK itu di 0,4. Ini kalau kita di network level klik yang 150, oke. Nah itu defaultnya dia bakal 150. Kita coba lagi ya, klik network feeder. Nah ini network feeder. Nah udah jadi 150. Ini sudah saja biarin default pengaturan seperti ini ya, karena untuk network feeder ini belum ada library yang
di create oleh tim Siemens ya. Kita klik OK. Coba kita perbesar ya gambar. Nah ini kan teman-teman lihat nih, ada tulisannya ya, ada yang berupa simbol aja. Kalau teman-teman pengen ini berupa keterangan, tinggal klik list view ya. Nah nanti berubah secara tampilan dia ke bawah, jadi tidak hanya berupa icon. Nah ini ternyata terlalu bawah ya, kita bisa tarik nih. Oke, cukup ya. Oke, setelah network feeder kita pastikan ada busbar ya. Ini tentunya busbar 150 ya. Kita agak geser ke atas. Terus kita bikin line. Dalam hal ini kabel ya. Nah, jadi cara menggambarnya tuh saya ulang ya. Ketika sudah, nah ada snap warna biru nih. Ketika sudah snap warna biru, nih berarti dia sudah ada di network level tegangan yang sama tuh. Kan dia sudah keisi langsung kan 150 ya. Nah ini untuk library-nya masih kosong ya. Jadi bisa kita panggil di sini di ini tegangan 20.000 ya. Mungkin kalau untuk 150 itu adanya di global. Bisa kita reset nih. Coba kita cari yang tegangan nominalnya 150. Nah ini ada dari Marcos. Nah, misal kita isi 240 ya, mungkin nanti ini secara aset yang lebih paham dari bidang transmisi ya. Nah ini jadi ada 3 komponen ya, ada network level, ada kabel dan busbar. Ini kita pastikan sebelum menggambar lebih lanjut untuk bisa tersimulasi load flow minimal. Kita coba klik ya di calculate power flow standar. Nah aman. Jadi kalau sudah seperti ini harusnya aman gitu kan untuk melanjutkan menggambar. Baik, lanjutkan kita untuk menggambar trafo GI ya. Jadi ini ada 2 trafo GI. Ada trafo 60 MVA di trafo 5 dan trafo 2 juga sama 60 MVA ya. Kita gambar itu untuk trafo GI itu menggunakan 3 winding transformer. 3 winding transformer kita coba buka. Nah ini library masih kosong ya, jadi kita bisa, nah ternyata udah ada nih, bisa kita centang yang ini. Nah nih 60 kVA. Nah untuk spesifik lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa sambil paralel ya, kita coba lihat nempel trafo GI yang sebenarnya seperti apa. Nanti bisa kita sesuaikan ya untuk gambarnya. Ini kita kasih keterangan ya berapa di elemennya, misalnya trafo 5 ya kalau nggak salah. Trafo 5 ya, trafo 5 dan trafo 2 sama 60 kVA. Ntar satu lagi 3 winding, kVA. Ini trafo 2. Nah ingat sebelum kita menggambar lebih jauh, kita coba ini kalau misalnya supaya bisa lurus ya, sebenarnya bisa pakai ini nih, grid yang jadi bisa snap ya nanti. Nah kan lurus kan, kalau tadi kan nggak lurus ya. Ini trafo 5, ini trafo 2. Oke, kita coba power flow, kita lakukan simulasi load flow standar. Ada error nggak? Nah ternyata ada error nih. Nah jadi memang kita tadi belum melakukan setting level tegangan untuk trafo tenaga ini.
Jadi kan kalau kita lihat nih, ini kan di busbar apa di sekundernya trafo itu kan harusnya 20 kV ya. Nah di sini tuh masih 150 gitu. Jadi N5 ini yang atas nih harusnya 20 kV. Termasuk yang ini. Nah ini kan juga masih 150 ya. Kalau untuk N8 ini harusnya 10 kV, termasuk yang ini. Oke, kita simulasikan lagi. Nah aman. Nah berarti selalu diusahakan untuk bisa terus seperti itu ya. Jadi nanti kita tidak terlalu banyak koreksi untuk level tegangan gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah sama, membuat busbar. Kita buat busbar. Nah ini langsung kita rubah ke 20 kV karena ini busbar 20 kV ya. Untuk busbar trafo ini juga sama 20 kV. Nah terus kita bikin kabel ya lain. Jadi untuk kabel maupun SUTM itu sama, menggunakan line gitu. Jadi nanti tinggal di library-nya saja kita rubah sesuai dengan spesifikasi line yang digunakan. Bentar, biar agak bagus ya. Line, terus kita, nah sampai biru gini, snap, dia otomatis 20 kV. Nah hanya saja untuk library-nya ini kan library ini ya untuk kabel 150 ya. Kita klik di sini. Nah ini kita uncheck ya. Kita cari yang kita reset, kita model type-nya pilih yang ini SPLN. Tegangan nominalnya di 20 kV. Nah ada kan. Nah ini kita bisa tambahin ya. Ini ada yang ground, ada yang R ya. Jadi kita nggak perlu pilih semuanya ya. Di kita tuh untuk ground itu paling 70. Oh sebentar. Kita centang aja yang 70, 95, 150, 240, 300, 400. Untuk yang R itu di 35, 70, 150, 240, 300, 400. Ini sebenarnya bisa ditambahkan nanti ya. Kalau memang kurang bisa ditambahkan. Nah kayak ini nih. Ini pakai 20 240 ya. Misal pakai 240 ya. Nih untuk jumlah asetnya kan di sini tidak atau apa jenis asetnya tidak disebutkan ya. Jadi kita gambar menurut kebiasaan yang memang lazimnya gitu ya. Kalau realnya ketika menggambar selanjutnya ini harusnya diisi dengan aset yang sebenarnya. Ini ground. Oke. Nah, busbar, trafo tegangan, kabel sudah kita coba simulasikan. Oke, aman. Nah untuk selanjutnya ini kita bikin PMTGI ya. PMTGI itu bisa menggunakan switch. Nah switch ini misal sebentar, sebelum ke switch ini switch mending di sini nih, karena nanti sebelum switch itu kan dari busbar kan pasti ada kabel ya. Nah nih kita isi 20 kV, kita kasih nama penjulang Indi. Oke seperti itu ya. Oke ini switch kita bikin juga untuk yang penjulang barunya ya tadi CHBR, Cahur Beti. Nah jangan lupa untuk network levelnya di 20 kV. Terus kemudian kita gambarkan untuk kabel. Nah ini kabel nih, kabel. Bentar.
Ini sudah 20 cafe ya. Kita bikin line, bisa di sini, dari sini atau dari sini. Nah itu berarti belum snap tuh, dari bawah nih. Nah ini belum ada tanda biru nih, berarti belum snap nih. Nah, bagaimana cara supaya dia nyambung? Kita klik pada bagian elemennya, terus kita tarik node-nya. Nah, masih belum juga nih. Bentar. Ini tuh biasanya seperti itu karena ada, nah tuh perbedaan network level ya. Jadi ketika dua network level yang berbeda, dia tidak akan bisa nyambung. Kan nggak mungkin nih 150 nempel ke 20, kan nggak mungkin ya. Jadi ini perlu kita rubah dulu ke 20 cafe. Nah sekarang sudah nyambung. Jadi kelihatan ya kalau nyambung tuh dia nyatu ya, termasuk ini. Coba kita lihat ya. Nah ini masih 150. Jadi untuk tadi ya, switch ini baru kita setting untuk yang node 15. Ini node 15 ya. Untuk yang bawahnya node 14 itu belum bisa setting. Jadi atasnya sudah 20 tapi bawahnya masih 150. Makanya kita harus lakukan setting per node. Kecuali menggambarnya runut nih dari bawah set. Nah kalau ini sudah nih set, karena dia tegangannya sudah sama 20 kV. Oke, kita masih tetap pilihkan yang ini ya, 240 roll. Oke, jangan lupa ketika kita selesai periodik ya, tidak hanya satu-satu sih sebenarnya. Kalau menambahkan 10, 20 gitu, mungkin kita coba run untuk power flow-nya. Nah ini, nah banyak error nih. Coba kita lihat nih. Switch. Nah ini masih 150 nih. Oke, terus ini udah oke. Ini udah 20, ini masih 150 nih. Kita coba power flow standar, berkurang nggak? Nah hilang, udah aman berarti. Nah ini aman, berarti ini sudah menggambar sampai dengan sini gitu, sampai dengan PMT ya. Oke, untuk selanjutnya, jadi untuk caur beti sudah sampai sini saja. Untuk indi ini dari PMT kita bisa gambarkan line ya, kabel ya. Nah kita gambarkan kabel, misalnya untuk penjulang indi itu misalnya ya, karena datanya masih belum tersedia, ada 20 kms gitu ya. Nah pakai kabelnya kabel 150 misalnya. Oke, klik oke. Nah terus kemudian naik lagi ke SUTM. Nah, yang 150 misalnya. Nah ini kita bisa pilih yang R 150 dan seterusnya ya. Mungkin ini ada beberapa komponen, kita langsung ada Exim, ada recloser, mungkin kita langsung gambar ke beban aja ya. Ini kita lihat nih ada gardu SKYS ya, 100 MPa. Kita coba bikin untuk gardu itu di ini 2 winding transformer. Jadi kalau untuk trapo GI di 3 winding, gardu distribusi di 2 winding. Oke. Nah dia otomatis 20 ampere. Tapi standar type-nya kita ambil dari library ya, ini kan belum ada nih. Oke, nah ini juga kita pastikan ya konfigurasi build delta dan bintangnya itu sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau nggak salah ini tuh
di YN5 ya. Coba kita checklist yang di YN5. Nah, jadi nanti bisa ditambahkan kalau misal trafonya tuh 250 ya. Nah kan, seperti ini untuk trafonya. Kita coba atur, kita bikin gambar paling minimal aja ya. Jadi dari trafo ini kita aktifkan dulu ke beban itu bisa menggunakan ini load. Kita coba bikin load. Nah ini masih 20 kp nih karena belum dilakukan setting. Sedangkan kalau di trafo itu di sini pasti 0,4. Nah jadi itu yang harus dipastikan ya. Load, coba kita lihat. Nah dia langsung otomatis di network level 0,4. Misalnya kita tadi trafo 250 ya, kita isinya tuh 0,2 MW ya misalnya. Oke. Nah ini beban sederhana sudah tergambar ya. Coba kita lakukan simulasi power flow. Nah aman. Jadi minimal sampai sini nanti teman-teman sudah bisa melanjutkan gitu ya untuk menggambar terus ke atas sesuai dengan bebannya. Jadi diusahakan aset ini juga bisa lebih akurat dengan adanya data seperti ini. Misal tadi ya, nih kabel ini kan baru dimasukkan 20 km ya, belum tentu segitu gitu. Jadi kalau misalnya 30 kms gitu ya harus termasuk ini untuk SUTM juga. Nih baru 1 km gitu. Dan di sini tuh juga kabelnya kabel tanah gitu. Jadi ini tuh apa ya, twisted ya, juga salah gitu kan, harusnya 3 CS gitu. Jadi teman-teman ini juga perlu dirubah ya, dan semuanya sudah ada di library. Sebentar kita cari yang nah ini juga terkait dengan library ya, jadi masih belum lengkap. Untuk kabel A3CS itu masih nanti kita coba tambahkan ya, sehingga nanti bisa lengkap gitu ya kabelnya itu penampang. Segitu saja mungkin untuk video kali ini. Nanti kita akan coba update. Cuman kalau misalnya teman-teman sudah bisa menggambar sampai tahap ini, harusnya bisa melanjutkan gambar selanjutnya gitu sesuai dengan gambar rencana yang akan dilaksanakan gitu sebagai data pendukung PLK. Baik, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.